kalau aku ajak kalian buat nostalgia nih ke masa pendaftaran waktu Keman 2 Kota Malang, pasti masih ingat kan ya? Masih ingat dong Kak? Nah, boleh dong diceritain waktu itu kalian daftarnya pakai jalur apa, terus kayak gimana? Boleh dong diceritain? Jadi kemarin itu waktu PPDB aku tuh sempat ikut 2 jalur Kak. Jadi yang pertama prestasi, cuman ya qadarullah masih belum rezekinya, akhirnya coba lagi di jalur reguler. Nah ini tuh pesan buat adik-adik yang kelas 7 sampai kelas 9 nih yang berminat banget buat daftar Keman 2, itu mempersiapkannya jangan mepet-mepet waktu kelas 9. Iya, betul banget itu. Harus dari kelas 7 ya, harus dari kelas 7. Karena walaupun aku ikut prestasi lomba, nilai rapot itu tetap masuk loh. Mungkin mau dong gimana persiapannya sih supaya bisa menghadapi tes di Man 2 Kota Malang? Ternyata soal-soal di Man 2 Kota Malang itu sebetulnya nggak sesusah itu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man 2 Kota Malang. Inspirasi Pendidikan Indonesia. Man 2 Kota Malang juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Zahira dari kelas 11G. Di sini aku berperan sebagai host di episode spesial. Kenapa aku bisa bilang episode ini spesial? Karena di episode ke-112 ini kita bakal bincang-bincang asik dengan narasumber yang tentunya hebat banget tentang pengalaman buat masuk ke Man 2 Kota Malang. Nah, mungkin dari teman-teman semua boleh nih untuk perkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, salam kenal, nama aku Keisha Salwah Nadia Syarmiko, biasa dipanggil Keisha. Aku dari kelas 10H. Halo semuanya, perkenalkan namaku Naura Zainakafi, bisa dipanggil Naura, aku dari kelas 10D. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Kania, biasa dipanggil Alia dari kelas 10G. Wah, ini berarti dari kelas 10 semuanya ya. Iya. Berarti udah menjalankan 2 semester di Man 2 Kota Malang. Oh ya, BTW kabar kalian hari ini tuh gimana? Sehat, baik atau gimana nih? Alhamdulillah baik Kak. Baik, sehat ya. baik, Meskipun iya. sedang puasa, tentunya semua semangatnya tuh udah nggak bisa terkalahkan lagi. Nah, sekarang ini kalian punya kesibukan apa pada saat di Man 2 Kota Malang nih? Mungkin dari Keisha dulu. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin kebetulan alhamdulillah aku kan bentar lagi mau ikut lomba nikah. Iya. Jadi kayak pembinaannya itu rutin. Pulang sekolah terus juga kadang malam tuh kita masih tetap pembinaan secara virtual. Wah, Masya Allah. Iya. Sibuk banget ya berarti ya. Ya lumayan, apalagi sebagai anak mahat juga kan ya. Kita kan kalau misal bulan puasa itu ada yang namanya kajian sore, terus ada juga kajian subuh. Jadi itu kita harus benar-benar pintar-pintar lah gimana cara mengatur waktu dengan baik dan lain sebagainya. Terus juga di bulan puasa ini itu banyak banget PH. Iya, Kadang- betul banget ya, betul Iya, banget. Satu hari itu bahkan bisa 4 PH. Aduh, gak bisa ngebayangin gimana kita lagi kondisinya puasa terus juga harus menjalankan PH. Gitu. Wah, bener. Tapi berarti kamu di Man 2 Kota Malang ini udah super produktif ya? Insya Allah, iya. Allah. Nah, kalau dari Naura gimana nih? Di Man 2 Kota Malang nih punya kesibukan apa saat ini? Kurang lebih sama sih, mengikuti program-program madrasah sama PH-PH. Terus kan deket-deket ini mau ada event Pondok Ramadan ya. Oh iya, Nah betul, itu betul kita harus mempersiapkan diri gak sih? Iya, siap. Emang Pondok Ramadan di kita nanti 2 hari ya. Dan Iya. tentu di Man 2 Kota Malang ini balance antara akademik, agama, dan juga semua hal kayak non-akademik ya. Nah, kalau dari Alia nih gimana nih kesibukan di Man 2 Kota Malang saat ini gimana? Kalau aku sekelas sama sih sama Keisha sama Naura itu tentang minggu-minggu itu lagi sibuk PH-PH Wah, dan sama semua. ditambah aku juga menjadi panitia si acara di Ekskul Broadcasting. Wah. Jadi aku sama teman-teman panitia lainnya itu mempersiapkan acara apa nih yang mau aku buat di bulan Ramadan ini. Bener-bener sibuk ya. Aku juga mau sharing nih ya. Aku sekarang lagi ikut lomba dan event-event luar negeri.
kayak lomba isai dari University Cambridge dan lain-lainnya. Jadi emang di Mandua Kota Malang ini kita harus produktif ya dengan mengikuti berbagai perlombaan, terus juga kegiatan-kegiatan sekolah yang tentunya banyak dan hasilnya pasti bermanfaat. Nah, berhubung kalian di kelas 10 ya, sedangkan aku kan kelas 11 tadi ya. Nah, kelas 10 itu kan kayak masih fresh gitu kan ya, masih 2 semester ya. Pasti kalau aku ajak kalian buat nostalgia nih ke masa pendaftaran waktu ke Mandua Kota Malang, pasti masih ingat kan ya? Masih ingat dong Kak? Nah, boleh dong diceritain waktu itu kalian daftarnya pakai jalur apa, terus kayak gimana? Boleh dong diceritain, mungkin dari Alia dulu boleh? Boleh. Kalau aku masuk di Mandua Kota Malang ini lewat jalur terpadu. Jadi jalur terpadu ini itu dari sekolah MTS itu waktunya didahuluin dari tes-tes reguler. Iya. Itu ada spesifik khusus MTS ya, MTS N1 Kota Malang gitu ya? MTS 1 Kota Malang di sebelah Mandua Kota Malang Iya, ini. emang itu buat jalur khusus untuk MTS Iya. N1 Kota Malang ya. Berarti kamu dulu SMP-nya di situ. Iya, Oh benar. iya. Dan kalau dari kamu dulu nih gimana? Oke. Jadi kemarin itu waktu PPDB aku tuh sempat ikut 2 jalur, Kak. Jadi yang pertama prestasi, cuman ya qadarullah masih belum rezekinya, akhirnya coba lagi di jalur reguler. Alhamdulillah. Iya. Dan alhamdulillahnya keterima. Jadi mungkin ini sedikit motivasi buat teman-teman yang kemarin nggak keterima nih. Bukan nggak keterima tapi belum keterima di jalur prestasi. Jangan pantang menyerah, jangan menyerah dulu, jangan patah semangat karena masih ada kok harapan dan juga siapa tahu masih dikasih kesempatan sama Allah biar keterima lagi di Mandua Kota Malang ini. Jadi harus tetap semangat, jangan lupa belajar yang rajin. Wah, siap. Terima kasih banyak ya buat pesan-pesan nih buat adik-adik yang sedang nonton saat ini. Mungkin dari Naura nih, kamu kedaftarnya jalur apa nih waktu masuk Mandua tahun lalu nih? Kalau aku sih Kak ya, aku ikut jalur prestasi lomba. Sebenarnya waktu itu aku iseng nyoba aja daftar, terus ikut tes kan, alhamdulillahnya keterima. Nah ini tuh pesan buat adik-adik yang kelas 7 sampai kelas 9 nih yang berminat banget buat daftar ke Mandua, itu mempersiapkannya jangan mepet-mepet waktu kelas 9. Betul banget itu, harus dari kelas 7 ya, harus dari kelas 7. Karena walaupun aku ikut prestasi lomba, nilai rapot itu tetap masuk loh. Karena kalau nggak salah di zamanku itu tidak boleh di bawah 80 ya. Iya betul. Iya, betul. Kayak gitu. Di aku juga waktu itu nggak boleh di bawah 80. Mungkin dari Naura boleh dong di-spill lombanya apa supaya mungkin adik-adik yang nonton ini yang mau daftar ke Mandua Kota Malang, siapa tahu punya prestasi yang sama kayak kamu. Jadi mereka punya pandangan juga tentang gimana masuk Mandua Kota Malang. Boleh Kak. Aku itu waktu itu daftar ke MAN menyetorkan kurang lebih 11 sertifikat. Itu lomba dai. Ya kebanyakan Masya dai, Allah. terus habis itu banjari, desain poster digital, ya itu sih kebanyakan. Terus kalau di SMA ini masih meneruskan di dai. Kemarin alhamdulillah udah dapet 3 waktu SMA ini. Alhamdulillah. Yang pertama itu juara 2 dai ya di UINSA tingkat SMA se-Jawa Timur. Terus yang kedua itu dai lagi juara top 10 sih, belum juara, belum beruntung. Tapi itu tingkatnya umum, jadi semua kalangan usia senasional. Terus habis itu yang terakhir itu baru awal bulan Februari kemarin, itu juara 3 dai-daiyah di Unibdu Jombang. Masya Allah, berarti emang keren-keren banget ya teman-teman ini ya. Prestasinya tuh udah bener-bener skala nasional dan udah ikut event-event di kampus dan alhamdulillah banyak yang dapat juara juga. Nah, terus dari teman-teman nih, aku mau tanya, kan sekarang kita lagi PPDB ya, lagi pembukaan di jalur reguler. Nah, di jalur reguler ini tentu banyak banget nih peminatnya dari adik-adik yang sedang nonton, yang sedang berjuang buat masuk ke dalam Mandua Kota Malang. Mungkin mau dong gimana persiapannya sih supaya bisa menghadapi tes di Mandua Kota Malang. Mungkin dari kamu dulu nih, karena menarik ya tadi udah diterima di jalur reguler yang sebelumnya udah ngikutin jalur prestasi. Jadi gimana dari kamu nih? Oke, jadi mungkin dari aku ya Kak, ternyata soal-soal di Mandua Kota Malang itu
sebetulnya nggak sesusah itu. Iya, betul. Tapi kita ini harus perkuat dulu kayak materi-materi dasarnya, karena kebanyakan kita tuh ngira, oh Mandua Kota Malang nih sekolah yang udah terkenal, terus juga kok kayaknya soalnya pasti susah. Jadi kita tuh udah mikirnya belajarnya soal-soal yang udah levelnya tinggi. Padahal aslinya kalau semisal kita melupakan rumus-rumus dasarnya ataupun materi-materi dasarnya, ya sama aja kita nggak bakal bisa ngerjain soalnya nanti gitu ketika tes. Jadi ya perkuat dulu rumus ataupun materi-materi dasar yang teman-teman punya. Jadi jangan pernah dilupakan materi dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 itu. Wah, keren banget tips dari Kak Naura. Nah, berarti gini ya, kita tuh nggak boleh negative thinking dulu nih ya, harus selalu positive thinking nih buat adik-adik yang nanti mau berjuang di jalur reguler. Terus lanjut dari Alia, gimana nih waktu tesnya? Persiapannya buat bisa tes di jalur terpadu ya tadi ya. Nah, gimana? Boleh dong di-share ke adik-adik yang sedang nonton? Kalau aku dulu kan daftar itu ngelihat pesannya nih, wah sampai ribuan, banyak banget. Jadi persiapan yang aku lakuin itu, aku ngikutin 2 les privat sama les bimbel. Les privat ini buat pelajaran-pelajaran yang aku merasa kurang bisa. Kalau les bimbel ya les umumnya. Ditambah lagi kalau misalnya lagi di sekolah, lagi jam istirahat, itu aku sama teman-teman tuh nggak istirahat, tapi kita nge-review soal. Emang harus belajarnya tuh lebih maksimal daripada yang lain ya kalau mau masuk di Mandua Kota Malang nih. Nah, kalau dari kamu gimana nih? Ayo, persiapan buat masuk di Mandua Kota Malang. Kurang lebih sama sih, sama itu mengumpulkan sertifikat karena emang target aku dari awal itu masuk prestasi biar nggak sesulit kalau yang lain gitu loh. Ya alhamdulillah, dan sekarang kalian udah diterima nih ya di Mandua Kota Malang. Sekali lagi aku ucapin, wah kalian keren-keren banget, kalian hebat, dan aku ucapin selamat lagi kepada kalian udah diterima di Mandua Kota Malang dan udah menjalankan 2 semester di Mandua Kota Malang nih. Nah terus aku mau tanya nih, kan kalian nih pengumuman dinyatakan lolos. Kalian punya perasaan tersendiri nggak tentang pengumuman itu? Kayak kalian itu happy-nya tuh happy banget gitu. Mungkin bisa nih diutarakan gimana perasaannya saat tahu pengumumannya itu lolos gitu. Dari kamu mungkin gimana? Oke. Jadi ingat banget waktu itu ceritanya aku tuh habis selesai sholat maghrib. Terus tiba-tiba mama datang ke kamar ngasih tahu, "Nak, ini udah pengumuman," gitu. Terus akhirnya nyamperin mama, gimana gitu, ayo buka bareng-bareng. Dilihat, kok masih gak ada namanya gitu kan Kak. Akhirnya masih deg-degan gitu ya, sambil cari namanya nggak ketemu-temu nih. Terus kayak, aduh, kayak udah mama aja yang buka, mama aja yang ngeliat, nggak sanggup gitu. Akhirnya udah, dan alhamdulillah ada nama saya di situ. Alhamdulillah. Iya, tentunya perasaannya sangat senang sekali. Gak nyangka bisa keterima di antara tentunya yang masuk ke sini tuh adalah orang-orang hebat semua, ribuan, banyak sekali orang. Jadi aku tuh nggak cuma melawan 100, 200 ataupun 300 peserta, tapi di sini kita berjuang bersama, kita melawan ribuan peserta yang ingin masuk di sekolah favorit ini, Mandua Kota Malang. Masya Allah. Mungkin dari kalian berdua mirip juga ya, pasti gimana rasanya tuh pasti seneng banget kan ya? Banget sih. Sama shock gitu gak sih Kak? Ya, girang, shock itu jadi satu semua pastinya. Nah, pasti kan kalian dari nunggu dari hasil pengumuman dinyatakan lolos, pasti langsung mikir gini nggak? Kalian pikir kalau misal gimana ya ngerasain first experience di Mandua Kota Malang, ya kan? Gimana ya first day nanti ya di Mandua Kota Malang? Mungkin kalian bisa ceritain nih gimana dari awal, dari first day kalian ada di Mandua Kota Malang sampai detik ini, sampai saat ini. Mungkin dari Alia dulu, gimana ceritanya? Kalau aku pas awal masuk ke Mandua ini rasanya tuh kagum banget ya. Karena selama ini tuh mimpi-mimpi buat bisa masuk di Mandua Kota Malang, dan ternyata alhamdulillah sekarang bisa sekolah di sini. Yang pertama yang kita lakuin tuh pasti Matsama ya. Ya, pasti seru banget ya Matsama ya. 7 hari itu kita benar-benar masa orientasi, mengenal satu sama lain, benar-benar dapat teman baru, relasi baru dari teman-teman yang ada di Mandua Kota Malang. Iya benar. Ya. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku, tadi apa Kak pertanyaannya? Boleh diulangi lagi? Ini gimana sih kamu dari awal masuk pertama kali di Mandua Kota Malang sampai saat ini? Kalau aku pertamanya itu agak kaget dikit sama itu sih sholat duha setiap hari.
Soalnya Emang harus istiqomah ya, iya, continue gitu itu kan, kebiasaan bagus sih yang aku temukan di sini. Soalnya kalau dulu aku di SMP itu cuman waktu pelajaran agama aja, atau kayak anaknya waktu istirahat sendiri gitu ke masjid. Terus menurut aku ya pelajaran di sini tuh ngebut banget. Jadi kita tuh Iya, betul. diminta Aku juga setuju. untuk terbiasa, dan itu juga sebenarnya motivasi ya, Iya. biar kita tuh bisa ikut naik level, karena teman-teman di sini pastinya keren-keren banget, pada pinter-pinter semua Iya, kan. betul. Selain mengimbangi sisi akademik, tentu kita kan juga ikut-ikut ekskul ya, Iya. organisasi, lomba yang di luar mata pelajaran sekolah. Buat apa? Buat ningkatin value diri kita juga kan. Nah, mungkin dari teman-teman boleh nih di-share ikut ekskul apa, ikut organisasi apa, dan ikut lomba-lomba apa juga. Dari kamu mungkin boleh dulu. Boleh. Kalau di Mandua Kota Malang ini sebetulnya saya nggak terlalu banyak ikut eskul karena juga harus mengejar beberapa target yang lain. Iya. Tapi mungkin yang kalau aku ikutin sih ada 2 Kak. Yang pertama ada klub Olimpiade, sama yang kedua itu LDC. Iya. Boleh di-spill nggak nih ikut olimpiade apa? Untuk saat ini ikut Olimpiade Kebumian. Wah, Masya Allah, buat OSN nanti ya, buat bekal Iya. OSN nanti. Kalau dari Alia gimana nih, ikut eskul apa, organisasi apa saat ini? Kalau aku di sini cuma ikut satu ekskul broadcasting untuk ngembangin public speaking aku, dan aku udah alhamdulillah dapet 3 prestasi di sini. Alhamdulillah, emang public speaking sepenting itu sih ya. Iya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku ikut Lanjutin itu ya tadi. ya ekskul LPTQ. Kalau Oh, kakak-kakak belum tahu itu kiroah namanya. Kiroah ya. Ya, tapi di dalam kiroah itu sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi. Nah, aku ikut yang MSQ atau Syarhil Quran. Masya Allah, aku juga mau sharing nih ya. Selama di Mandua Kota Malang, aku kan udah kelas 11 ya, dan udah menjalankan 4 semester di Mandua Kota Malang. Tentu kayak banyak aja gitu hal yang kulakuin di Mandua Kota Malang, kayak ada aja gebrakannya gitu ya. Pertama aku pernah ikut Paskibra, jadi pasukan pengibar bendera 1 Oktober. Wih, keren. Terus aku ikut sempat organisasi Olim, tapi habis itu aku pindah ke organisasi riset. Karena Olim itu sebenarnya aku di SMP tuh dulu ikut Olim. Tapi semenjak aku masuk Mandua Kota Malang, aku jadi melek soal riset gitu. Dan ternyata aku menemukan potensi diri aku lewat Mandua Kota Malang di organisasi riset. Nah, di organisasi riset aku ikut banyak banget lomba. Sekarang alhamdulillah piagam aku itu udah 34 Wih, lewat riset. keren. Ya, bener-bener kualitas bagaimana organisasi di Mandua Kota Malang itu benar-benar oke semua ya. Setiap organisasi dan eskul itu mengembangkan minat dan bakatnya para siswa masing-masing. Jadi benar-benar siswa di Mandua Kota Malang dikejar potensinya untuk mengikuti berbagai perlombaan dari tingkat kota hingga tingkat internasional. Nah, lanjut lagi nih ya tentang gimana sih dari yang kalian share nih ya tentang perjalanan di Mandua Kota Malang, ada nggak sih tips nih buat adik-adik yang mau masuk ke Mandua Kota Malang nanti? Dari siapa dulu nih? Dari kamu dulu boleh nih. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sudah keterima di Mandua Kota Malang ataupun sekarang lagi coba di jalur reguler, tentunya tips dari aku ya pastinya belajar yang rajin, karena di sini saingan kalian itu banyak banget dan tentunya sudah pintar-pintar. Iya, betul. Iya. Terus juga yang kedua, mungkin buat teman-teman dari sekarang kan udah kelas 9 ya yang ikut tes ini, bisa dipersiapkan kayak cicil materi-materi MAN itu seperti apa, karena biar nanti kalau semisal kalian udah masuk di Mandua Kota Malang itu nggak kaget sama materi dan juga pelajaran yang ada. Wah, Mungkin berarti itu emang aja. harus dipersiapkannya Iya. bener-bener matang ya buat tes di Mandua Kota Malang nih, buat adik-adik yang mau daftar jalur reguler di Mandua Kota Malang. Nah, kalau dari Alia nih, kan kemarin udah ada PMB yang jalur terpadu, prestasi, dan juga unggulan. Nah, itu menurut dari Alia nih, ada nggak sih tips-tips buat adik-adik yang udah diterima di jalur tersebut? Gimana nanti bisa survive nih di Mandua Kota Malang nih? Mungkin ada tips-tips nih, boleh di-spill. Yang paling pertama, yang udah keterima di sini jangan lupa untuk bersyukur ya, karena nggak banyak orang yang bisa masuk di Mandua Kota Malang ini. Berarti kalau kalian sudah masuk di sini, kalian tuh adalah salah satu orang yang terpilih untuk bisa sekolah di sini. Apalagi di sini kan terkenal sekolah yang top favorit ya. Ya, alhamdulillah. Jadi pasti kalian harus terus semangat, nggak boleh patah semangat, dan harus selalu explore dalam banyak hal. Ya, wah bener ya. Emang explore nanti kalau udah
ada jadi kelas 10 di Mandua Kota Malang harus explore gimana potensi diri, mengembangkan minat dan bakat lewat apa? Lewat organisasi dan juga ekskul yang tersedia di Mandua Kota Malang. Kalau aku dengar benar-benar ekskul sama organisasi di Kota Malang ini kayak banyak banget ya, dan pasti bingung milih waktu mat sama, bener nggak? Aku waktu mat sama juga bener-bener bingung nih mau masuk mana gitu ya. Dan mungkin dari kamu bilang kalau misal buat masuk Mandua Kota Malang itu harus belajar yang bener-bener giat ya. Nah, buat adik-adik juga bisa nih dicontoh narasumber-narasumber yang hebat hari ini. Kalau memang belajarnya harus giat, dan tadi yang dikatakan Alia harus bersyukur. Nah, buat adik-adik juga jangan lupa untuk selalu percaya diri akan potensi diri buat masuk ke dalam Mandua Kota Malang. Nah, terus dari kata-kata yang udah disampaikan oleh Naura tadi, kan harus belajar dengan sangat giat. Aku ada nih pertanyaan dari sosial media yang agak ramai sebenarnya. Mitos atau fakta sih tes di Mandua Kota Malang itu sulit? Nah, itu benar-benar banyak banget orang nanya, emang susah apa sih? Sulit nggak sih? Emang materinya out of kayak lebih susah dari UN, SD atau bahkan gimana gitu lah ya. Boleh nggak sih di-spill gimana tesnya? Karena waktu itu aku juga kepo sebenarnya, tes di Mandua Kota Malang tuh sesusah apa sih gitu. Di-spill boleh dong. Mungkin dari kamu boleh nih. Gimana? Sebenarnya kita semua tuh pasti bisa kalau mau belajar. Ya, Nah, betul. karena orang Kuncinya Jawa belajar ya gitu. Iya, karena ada orang Jawa tuh yang bilang tresno jalaran soko kulino. Kita Aduh. akan senang belajar ketika kita terbiasa untuk melakukan belajar gitu kan. Kita harus selalu mau tahu gitu kan. Terus juga itu sih mungkin dari aku. Oh iya bener. Itu tadi bener-bener kata-kata dari teman-teman yang luar biasa. Dari obrolan-obrolan yang kita udah omongin ya, dari tips, terus gimana persiapannya sih teman-teman buat nyiapin tes buat masuk ke Mandua Kota Malang. Tentu buat masuk ke dalam Mandua Kota Malang itu bukan cuma soal lolos atau nggak lolos aja ya, tapi gimana soal perjuangan, terus juga persiapan, doa dari orang tua, dan juga keberanian. Keberanian ini juga penting banget kan. Penting banget. Gimana kita tuh bisa berani untuk tes di Mandua Kota Malang, jadi nggak menyerah di awal gitu kan ya. Nah terus nih yang paling penting itu adalah usaha dan doa yang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi semakin besar usaha dan juga doa yang dipanjatkan, maka hasilnya akan sangat memuaskan. Bener kan? Kayak teman-teman semua ini, usaha dan doa mereka tidak mengkhianati hasil. Buktinya sekarang mereka sudah diterima di Mandua Kota Malang dan sudah menjalankan hari-hari di Mandua Kota Malang. Iya. Nah betul nih. Dan juga buat teman-teman yang udah masuk di Mandua Kota Malang yang akan menjadi calon di kelas 10 nanti, ingat ya bahwasanya buat masuk di Mandua Kota Malang itu bukan akhir, tetapi awal, benar nggak? Jadi bukan dinyatakan lolos lalu berakhir, udah selesai, aku udah diterima di Mandua Kota Malang, bukan seperti itu. Tetapi menjadi awal. Awal apa? Awal untuk mengembangkan diri lagi lebih baik, untuk mengembangkan potensi diri, minat dan bakat lewat Mandua Kota Malang. Semoga teman-teman bisa berprestasi juga di Mandua Kota Malang. Amin. Dan tentunya podcast kali ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi juga buat teman-teman yang sedang menonton nih. Dan juga menjadi gambaran buat gimana sih nanti untuk pendaftaran dan juga jalur reguler di Mandua Kota Malang. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa jargon dulu kali ya. Boleh. Boleh ya. Mandua Kota Malang juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Nah, buat teman-teman, adik-adik yang sedang menonton, yang menunggu kelanjutannya bisa dicek lagi di podcast studio M2KM. Dan juga kalau misal mau kepo-kepo nih soal bagaimana perkembangan riset, olimpiade, bisa dicek di IG-nya, di riset Mandua Kota Malang dan lain sebagainya. Sebelum itu langsung aja ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.